Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak akan pernah kita lupakan, yang tidak akan pernah kita bosan untuk mengingatkan satu sama lain, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama ini adalah nasihat. Siapa orang yang merasa cinta dengan agamanya, yaitu agama Islam, merasa sebagai muslim sejati harus senang dinasehati dan juga harus senang menasehati. Nggak boleh kita diam atas segala kemungkaran. Cara penyelesaian kemungkaran macam-macam. Dan kita nggak usah bingung sama kemungkaran yang ada di luar rumah. Terkadang kemungkaran pun terjadi ada di tengah-tengah rumah. Dari keluarga kita sendiri, mulai akhlak dan perilaku istri dan anak kita. Tak terlupakan juga akhlak dan perilaku dari diri kita sendiri yang mungkin kadang-kadang belum menampakkan akhlak Islami. Baru kalau diri kita sudah jadi orang yang baik, kemudian keluarga kita sudah menjadi keluarga yang baik, walaupun kita nggak bisa pastikan kebaikannya. Karena ayat Quran mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Sasaran dakwah itu bukan orang kampung terlebih dahulu. Sasaran dakwah itu bukan pemuda-pemuda yang lalai di jalannya Allah terlebih dahulu. Sasaran dakwah itu bukan teman-teman mungkin alumni SD, SMP, SMA, kuliah kita. Kita keluar dari majelis ini, sasaran dakwah yang pertama, kalau kita ditanya sama malaikat, apa tujuanmu belajar ada di pengajian? Apa tujuanmu belajar kitab, mendengarkan nasihat? Tujuanku adalah menyelamatkan diriku sendiri. Kemudian, kalau aku sudah tergolong dari orang yang selamat, aku selamatkan orang yang wajib aku selamatkan, terutama adalah ahli, yaitu keluargaku, anak dan istriku. Karena kelak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kita ini akan dikumpulkan bersama orang yang terutama keluarga kita. Kita ini bisa saling syafaat-mensyafaati kelak karena keluarganya kita. Ada orang tua yang dijadikan atau diberikan syafaat oleh anaknya. Kenapa? Ketika anaknya meninggal di masa kecil. Ada orang tua sayang-sayangnya sama anak, anaknya belum balik meninggal. Anak akan jadi syafaat, dan itu janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya nanti anak diberikan syafaat oleh orang tuanya. Satu sama lain saling berkesinambungan, saling berhubungan. Bukan masalah orang kampung, tidak ada urusan sama orang kampung. Tidak ada urusan sama tetangga yang lainnya kalau diri kita dan keluarga kita belum jadi orang yang baik-baik saja. Jadi setiap dari kita wajib menjadi orang yang penasehat dan wajib menjadi orang yang suka dinasehati, karena itu bagian daripada agama Islam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman yang masih melekat pada diri kita, alhamdulillah. Wa nikmatul Islam, nikmat dijadikannya orang Islam, yang mana dikatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, terutamanya nikmat Islam. Karena bagiku, katanya si ulama ini mengatakan, nikmat Islam adalah kebanggaan yang ada pada diriku. Oleh karenanya kita wajib menghormati satu sama lain, bukan karena ahli masjid sesama ahli masjid, tidak. Kita bukan wajib menghormati satu sama lain karena si fulan ini punya nasab yang baik, bukan hanya itu. Oh, ini punya ilmu, bukan hanya itu. Kita harus tahu dasar, paling dasarnya agama Islam. Sama muslim satu sama lain harus menghormati, bukan karena nasabnya. Itu nanti ada babnya lain. Bukan karena ilmunya lebih tinggi, itu nanti ada babnya lain. Kalau kita bahas nasab tuh yang nggak punya nasab baik, kita buang. Nggak ada seperti itu. Oh, kalau orang yang punya ilmu kita hormati karena ilmunya, berarti yang nggak punya ilmu kita hinakan? Enggak. Islam yang paling dasar dalam penghormatan adalah kita menghormati setiap manusia, laki ataupun perempuan. Dia ahli masjid ataupun ahli diskotik, dia ahli takwa ataupun ahli fasik, na'udzubillah min dzalik. Siapa? Orang-orang yang di hatinya adalah ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu patokan dasar, wajib kita hormati. Berapa banyak kita ditegur oleh para ulama, jangan suudzon sama orang yang buka aurat, walaupun buka aurat itu haram.
Terus sikap kita bagaimana? Jangan memvonis. Dakwah dong. Bagaimana dakwah? Kita chat. Ya, kalau bukan mahram ya haram, nggak boleh. Nggak ada dakwah yang dilakukan dengan cara melanggar syariat, nggak ada. Caranya bagaimana? Aqallu syai'in, minimal dakwah kepada orang yang kita nggak kenal ini adalah angkat tangan. Ya Allah, Allah mahdi. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah jaga dia punya iman. Ya Allah jangan keluar daripada dunia kecuali orang-orang yang ahli husnul khatimah. Sebagaimana Anda mendoakan orang lain, malaikat akan jawab, wa anta kadzalik. Kamu juga begitu. Kalau kita doakan orang jelek, tak doa mati kafir, tak doa mati fasik. Apa jawabnya malaikat? Wa anta kadzalik. Kamu juga begitu. Filosofinya, gambarannya, kalau kita mendoakan orang lain, katanya Nabi SAW, sama dengan Anda mendoakan diri sendiri. Kalau kita doakan baik kepada orang lain, ya Allah semoga dapat hidayah si fulan, ya Allah semoga dapat jalan yang baik si fulan, ya Allah semoga dapat rezeki si fulan, malaikat akan jawab, kamu juga begitu. Artinya apa? Tak doano kamu dapat hidayah, tak doano kamu dapat rezeki, tak doano kamu dapat jalan yang baik. Pertanyaannya yang menjadi titik beratnya adalah kalau kita doa kepada Allah, kalau bahasa Jawanya mbuh-mbuhan, bisa keterima bisa tidak karena faktornya kita. Tapi kalau doanya malaikat kepada Allah, kira-kira lebih cesplengan mana doanya kita kepada Allah dengan doanya malaikat kepada Allah? Jawaban jelasnya secara logika malaikat lebih kuat karena malaikat diciptakan penuh dengan takwa kepada Allah, tidak ada maksiat sama sekali. Berarti kalau kita doakan si fulan yang mungkin lagi kerja, dia capek, ya Allah kesian, mau beli nggak ada uang, mau beli nggak ada hajat, mau beli nggak mampu, ya Allah kepingin saya beli untuk nolong aslinya, tapi waktu nggak memungkinkan. Wah saya naik mobil, kalau saya berhenti jadi ramenya, jadi macetnya, ya Allah semoga orang ini rezekinya lancar. Doanya kita kepada si fulan masih mbuh-mbuhan karena kita penuh dengan dosa. Tapi doanya malaikat, tak doa lo kamu juga begitu. Sebagaimana Anda mendoakan si fulan banyak rezekinya, kamu tak doakan banyak rezekinya. Doanya malaikat kepada Allah. Jadi sampainya doa itu kadang-kadang lebih sampai ke kita dulu daripada orang yang kita doakan. Perlu kita doakan. Minimal dakwah bukan nasihat langsung. Ada orang kadang-kadang dinasihati gegeran. Dikira tak nasihati, ya Allah saya gegeran. Ma kullu haqqin yuqal katanya ulama. Tidak semua yang hak itu disampaikan. Tidak semua yang hak itu disampaikan. Apa gini zaman medsos ini. Kalau jenengan lihat banyak orang di medsos diperkarakan. Ini orang bicara orang berilmu ya, bukan orang yang ngawur, bukan orang yang syahwat, bukan orang yang hatinya jelek, nggak kenal. Ini orang yang kenal sama Allah. Tapi karena dia tidak bisa memfilter lisannya, semua hak disampaikan. Walaupun kadang-kadang di kitab ada. Tapi kalau semua yang di kitab ini disampaikan, belum tentu semuanya nerima. Kenapa? Lihat. Siapa yang kita ajak bicara? Ada kalangannya omongan yang kelasnya ulama-ulama besar nggak mampu kita sampaikan di orang secara umum, yaitu orang awam pada muslimin dan muslimat. Makulu hakim yuqal, ya Allah, kepingin tak nasihati, tapi tak nasihati gegeran. Bukan takut sama manusianya, tapi ada cara dakwah yang lain. Ya Allah Tuhan di sini. Ya Allah lunakkan hatinya. Ya Allah lemahkan hatinya. Ya Allah hidayahi dia. Barangkali dah ini orang lunak hatinya tapi ke kita. Minta nasihatnya sama kita. Hidup saya kok ruwet ya, hidup saya kok gini. Kita bisa masuk karena dia minta sama nasihat. Kalau ujuk-ujuk kita nasihati, gegeran. Tapi kalau dia tok-tok rumah kita, permisi mau duduk, kemudian kita suguhi dan dia minta nasihat, berarti pintunya kebuka. Tinggal ngemasuk noto apa yang kita dengar di pengajian. Sakroku, uang kepingin selamat tuh ya sholat, selamat. Enteng, nggak perlu hadis apalan, nggak perlu. Nggak perlu nyampaikan ayat-ayat Quran tak apal, nggak perlu buka Google apa ayat, nggak perlu. Cukup sampaikan orang yang sholat itu adalah jalan pertama orang tobat kepada Allah lah, sholat. Sholat itu dikerjakan dengan ilmu, jenengan wajib belajar. Ada ustadz banyak, ada TPQ banyak, ada para ustadz-ustadz yang di kampung, nggak perlu jauh-jauh, yang di kampung aja. Diajari, monggo, belajar wudhu, belajar sholat, sekali duduk selesai. Wudhu itu begini sampai kaki, sholat itu begini sampai salam. 1 kali pertemuan, mentok 2 kali pertemuan langsung praktek, selesai. Nah ini adalah jalan bagaimana kita harus berdakwah. Tapi jangan lupa sasaran dakwah adalah diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Kalau diri kita dan keluarga kita sudah menjadi orang yang baik, maka baru kepada tetangga dan juga pada muslimin secara umumnya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mau dan bisa. Kaki kita yang penuh hina,
hati kita yang berat untuk melakukan kebaikan masih digerakkan sama Allah, kakinya dilangkahkan sama Allah menuju tempat tanah yang paling mulia yang dikatakan oleh Nabi SAW, afdalul biqa'i alal ardi masajiduha, paling afdolnya tanah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya Allah. Enggak semua orang bisa masuk sini. Kalau kita mau bicara apakah yang paling kaya yang bisa masuk masjid, tidak. Yang bisa masuk masjid yang dapat taufik dan hidayah. Kalau kita mau tanya apakah orang yang paling sehat, yang minum vitaminnya banyak, yang minum vitaminnya mahal-mahal, yang nge-gym, yang senam dan semuanya, apakah mereka yang bisa masuk ke masjid karena kesehatannya? Tidak. Kadang-kadang ada muslimin, muslimat, greges-greges tetap berangkat, menunjukkan kalau apa? Berangkatnya ke sini, nyampainya kita ke sini karena taufik dan hidayah. Kalau kita nggak syukur, pulang kadang-kadang nggak balik lagi ke masjid, subuhan lupa subuhan. Kenapa? Lali sama syukur taufik. Kita harus sadar, alhamdulillah saya langkah sini bukan karena keuangan saya. Mau yang ekonominya drastis, mau yang ekonominya naik, masya Allah, mau yang ekonominya naik turun, kalau dapat taufik masuk masjid, masuk masjid. Mau yang ekonominya miliarder, kalau 10 triliunen, kalau nggak dikasih taufik sama Allah, masjidnya dempetan, dia nggak bakal masuk. Kadang-kadang dia bangun masjid, tapi nggak pernah sholat ada di masjidnya kecuali saat pembukaannya toh. Kenapa? Menunjukkan kalau memang masuk ke tempat seperti ini, apalagi sholat, apalagi menunggu sholat ke sholat, itu adalah mukaffiratun lima bainahuma. Sholat ke sholat kita tunggu, maghrib kita nunggu isyaknya ada di masjid, itu adalah bentuk daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Per detiknya kita diisi dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah. Harus diingatkan, takutnya lupa. Ya insya Allah nggak lupa, cuman tugasnya kita adalah saling mengingatkan kalau kita ada di sini karena taufik dan hidayah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terlupakan. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Jumlah para nabi disebutkan dalam pendapat fikih 124.000. Kita harus bersaing dengan 1.399 umat nabi. Kalau rasulnya dalam pendapat 313 rasul yang Allah utus, dalam pendapat 314, dalam pendapat 315. Lah kok 25 toh? Yang di pengajian-pengajian kok 25? 25 yang diajarkan agama Islam itu yang wajib dihafalkan. Harus, orang Islam harus hafal nama-nama nabinya, nama-nama malaikatnya. Adapun jumlah nabinya banyak. Kita bersaing dengan para umat 123.000 dengan berbagai macam daripada akhlaknya mereka, ibadahnya mereka. Disebutkan di antara ibadahnya mereka 500 tahun penuh tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan umur aja nggak cukup. Ibadah penuh 500 tahun, kita ibadah penuh mungkin 6 jam aja bingung. Bukan masalah pernah nggak pernah. Kita diajak mikir aja kira-kira jenengan kasih waktu 6 jam kosong, nggak bawa HP, nggak bawa laptop, nggak apa-apa. 6 jam suruh ibadah full. Kira-kira apa? Tanpa terselingi dengan tidur ataupun yang lainnya. Apa ya? Bingung. Kadang mikir bingung, sholawatan. Yakin dah 6 jam kuat sholawatan gak ubah. Sholat, yakin dah sholat 6 jam gak ubah. Oh baca Quran, yakin dah 6 jam kuat baca Quran. Dan ini 500 tahun. Tapi alhamdulillah, karena kita nisbat kepada Nabi Muhammad SAW segala kekurangan kita. Yaitu apa? Umat terpendek umurnya. Segala kekurangan kita yaitu apa? Umat terkecil bentuknya. Yaitu segala kekurangan kita yaitu apa? Yaitu keterbatasan amal kita. Masih ada nongkrongnya, masih ada tidurnya, masih ada kamar mandinya. Wes umurnya pendek, banyak dibuang-buang sia-sia. Tapi alhamdulillah, karena kita dinisbatkan sebagai umat Muhammadiyah, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, kita menjadi satu amalan kita dilipat gandakan oleh Allah sampai jumlah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sholatnya kita tok sudah ngalah-ngalahi Bani Israel sekian tahun satu sholatan. Nah, kalau istiqomah mulai balik sampai mati sholat terus yang nggak ada apa-apanya Bani Israel dengan kita. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena disebutkan syukur itu adalah pengikat nikmat yang sudah ada. Kita syukur iman, kita syukur Islam, kita syukur taufik dan hidayah, kita syukur jadi umat Nabi Muhammad.
Berarti empat nikmat ini Allah ikat. Kenapa? Sekarang ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, menit sekian di masjid ini Anda telah syukur kepada Allah. Nikmat pertama, faedahnya syukur adalah dijaga oleh Allah. Yang kedua, faedahnya mensyukur nikmat adalah memancing nikmat yang belum datang. Kita lupa nikmat sehat belum kita syukuri, Allah akan datangkan sehat kepada kita lebih daripada yang sebelumnya. Kenapa? Faedahnya memang sesuai ayat Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa orang yang syukur kepada aku, niscaya aku akan tambahkan nikmatnya kepada dia. Alhamdulillah. Sedikit menjelaskan satu faedah di antara faedah-faedah yang dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya karangan Al-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau menukil satu faedah dari kitab yang lainnya. Beliau mengatakan ikhtarul hukama. Ada orang-orang ulama-ulama ahli hikmah. Siapa orang-orang ahli hikmah? Ulama yang dikatakan oleh para ulama lainnya ahli hikmah ini adalah orang yang kalau dipandang aja sudah menimbulkan satu faedah. Dilihat tok gini, belum ngomong, kadang-kadang sholatnya tok itu sudah membawakan dirinya kepada takwa kepada Allah. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan hikmah. Pastinya hikmah ini bisa didapatkan yang pertama dengan takwa kepada Allah. Yang kedua, hikmah ini adalah ilmu. Yang namanya ilmu pasti didapatkan dengan belajar. Yang ketiga, hikmah ini harus mengamalkan ilmunya. Makanya termasuk syarat diterimanya bicara. Ini penting bukan untuk penceramah. Ya, ini yang penting untuk kita adalah kita selaku suami atas istri kita. Pasti ada nasihat di antara keduanya. Kita selaku bapak dari anak-anak kita pasti ada nasihat. Dan juga status kita yang lainnya, mungkin kita paman dari keponakan kita, yang keponakan kita kehilangan bapak atau ibunya. Jadi kita yang ngatur. Syarat kalau mau diterima omongannya adalah yang pertama berilmu, yang kedua mengamalkan ilmu agamanya. Lihat Sayyidina Hasan Al-Basri, salah satu di antara 3 kandidat terbaik tabi'in. Walaupun menurut pendapat yang paling kuat, Sayyidut Tabi'in, pemimpin tabi'in, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani, karena mendapatkan salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara 3 ulama besar tabi'in, di antaranya kandidat yang dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in adalah Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Sayyidina Imam Hasan Al-Basri pernah suatu saat didatangi oleh para kaum budak. Datang kepada beliau, wahai Imam, kami mengetahui akan kedudukan engkau di sisinya Allah. Engkau orang soleh, jenengan orang takwa kepada Allah. Dan engkau adalah orang yang dikatakan dalam bahasa Arab masmu'ul kalam. Orang yang kalau ngomong didengar. Bukan didengar atau didengarkan dan dijalankan. Monggo, di dalam agama Islam kan ada anjuran, motivasi untuk membebaskan budak. Karena Islam datang ini memang untuk menghapus perbudakan. Kami di kampung sana, di daerah sana, budak semua sakampung. Sing Jumatan itu kadang-kadang budak semuanya, yang nggak budak semuanya tuan. Jadi lek kaya nemen sakampung karena punya budak yang banyak, selebihnya budak kabeh. Nggak ada yang bertengan. Minta tolong jenengan khutbah Jumat di sana. Minta tolong jenengan pengajian di masjid sekali ya. Bahasa bab bebaskan budak supaya para sayyid-sayyid, para tuan-tuan kaya ini mau bebaskan budak. Kami juga kepingin ibadah kayak jenengan. Kami juga kepingin belajar jadi ulama kayak jenengan. Kami juga kepingin anak-anak kami ini jadi orang-orang yang kuat, orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah. Tapi kalau kami dengan penuh tekanan seperti ini, nggak bisa megang harta, tidak bisa megang apapun. Jam 1 malam suruh kerja, kami ya kerja. Belum makan, nggak ada urusan. Kadang-kadang tuannya zalim. Ya nggak bisa kita mau jadi orang yang takwa kepada Allah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya insya Allah kami akan jadwalkan ada pengajian di tempatnya jenengan. Seminggu nggak datang. Jumat berikutnya ditunggu khutbah Jumat nggak datang. Jumat ketiga nggak datang. Jumat keempat atau Jumat kelima baru datang. Naik ke mimbar Imam Hasan Al-Basri. Datang di kampung kedatangan Imam Hasan Al-Basri, seorang imam yang ada di zamannya. Kemudian ketika beliau naik ke mimbar, beliau ajak orang-orang untuk takwa kepada Allah. Kemudian beliau mengajak di antara manfaat takwa, di antara ketakwaan adalah membebaskan budak yang ada. Jangan dikekang itu budak. Siapa orang membebaskan budak atas namanya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala sekian. Dalam riwayat lain pahalanya sekian. Dalam riwayat disebutkan manfaat khutbah itu dimanfaatkan semuanya untuk memberikan faedah kepada para tuan-tuan ini untuk membebaskan budaknya. Lihat orang yang omongannya
sesuai dengan pekerjaannya. Keluar dari masjid, para tuan nih ngesoft kayak bapak tentara-tentara yang bikin soft. Sini semua, para budakku, ada yang punya budak 10, ada yang punya budak 20, ada yang punya budak belasan, ada yang punya budak puluhan. Atlaqtukum kuntum hurron, antum semuanya tak bebaskan, gak nunggu besok, gak nunggu seminggu lagi. Saya tak pikir sik yo, mana deh. Dan gak langsung 5 wis sing 5 nanti, enggak. 10-10-nya bebas. 20 bebas, 50 budak bebas detik itu juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin kalau kita gambarkan Indonesia, wiritan dice keluar bebas. Lihat dari mimbar turun aja sudah sudah dikerjakan untuk omongannya. Tanya budaknya sudah terima kasih banyak. Pulang Imam Hasan Al Basri. Ketika pulang datang sowan ini budak-budak yang dibebaskan. Ini orang-orang yang tahu diri, Muslim yang tahu diri. Kalau dibai'i ya balas baik. Bukan terus cuek, gak ngurus, gak ada urusan. Datang, terima kasih banyak Imam Hasan Al Basri. Gara-gara jenengan, anak keturunan saya bebas semuanya sampai akhir kiamat. Alhamdulillah, ratusan budak dibebaskan. Insya Allah, amalannya dengan diterima. Didoakan sama si mantan budak ini. Tapi maaf, mau protes boleh tak? Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Mungkin ada yang salah, saya hadisnya, oh mboten. Jenengan punya hadis enggak salah, saya enggak punya ilmu. Oh, tafsirnya salah. Oh, enggak. Saya tidak mau bahas ilmunya jenengan, lawang saya tidak pernah belajar. Saya cuma mau protes, walaupun terlambat. Apa kok ini 4 minggu dulu? Apa tidak langsung datang? Coba jenengan 1 minggu setelah kami datang, kami undang, langsung datang. 3 minggu yang lalu kami sudah bebas. Kok ngenteni 4 minggu? Kenapa? Oh iya, karena saya ini berusaha menjadi orang yang kalau nasihati orang, saya amalkan, saya kerjakan. Terus, ya apa maksudnya jenengan? Maksudnya saya, ketika jenengan datang ke saya, masalah pembebasan budak, dan saya ada niat di kampung itu untuk dimasukkan pembebasan budak, ada satu tujuan khusus, maka mau tidak mau, saya juga harus bebaskan budak. Lah budak ini mahal. Ya saya ini bukan orang kaya. Saya ini cuma pekerja yang kecil. Ulama itu kerja semuanya. Ya kerjaannya tidak nutut sama ilmunya. Ada uang masuk tapi untuk makan tok. Akhirnya gara-gara jenengan minta saya bebaskan budak, saya harus beli budak dulu. Lah kalau saya mau beli budak dulu, tidak bisa ngandalkan toko dan bedak saya. Saya harus nyambi kerja. Yang biasanya ngajar 12 jam, sekarang ngajarnya 10 jam tok. 2 jamnya saya kerja angkat-angkat. Ya, contohnya di Arab tuh di anak kerja ngangkati beras atau gandum dari toko sini ke toko situ itu dibayar. Atau melakukan satu pekerjaan, saya kumpulkan uangnya. Kemudian setelah dapat 3 minggu, saya datang ke pasar budak. Saya tanya, budak yang paling murah berapa? Para penjual ngomong, lapon jenengan beli budak yang paling murah. Budak yang paling murah itu tua, renta, sudah mau mati. Nah orang kalau mau beli budak itu ya mau dipekerjakan, cari yang kuat-kuat, cari yang seger-seger. Oh enggak, saya mau beli budak untuk saya bebaskan. Oh ada, itu tua, begini sudah mau meninggal, dijual harga sangat-sangat murah, saking nemennya tuannya, kak dibebas-bebas, padahal sudah tua. Tak beli. Membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk beli budak termurah. Saya beli budaknya, saya bawa ke tengah lapangan, saya bebaskan, kamu bebas sekarang juga. Saya sekarang sudah menjadi orang yang omongan saya sesuai dengan pekerjaan saya. Baru saya naik mimbar, baru saya ajak manusia untuk membebaskan budak. Kenapa? Mukhtarin, omongan saya dan pekerjaan saya sesuai. Makanya saya diterima oleh masyarakat karena omongan saya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ini adalah orang-orang ahli hikmah yang omongannya benar-benar masuk ke dalam hati, yang bawa dan mengamalkan sampai diamalkan untuk omongan. Imam Hasan Al Basri. Orang ahli hikmah atau ulama ahli hikmah mengumpulkan ada 4 kitab suci yang Allah turunkan. Yang pertama Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada juga Az-Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab suci Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang terakhir yaitu kitab suci kita bersama, yaitu Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulama ahli hikmah ini memang tugasnya mengumpulkan atau memberikan satu ringkasan. Kalau kita umat Islam suruh baca ayat suci semuanya, kadang-kadang belum mampu, hafalan berat, baca tafsirnya juga berat. Ahli hikmah memberikan satu intinya Al-Qur'an ini. Pegangan untuk patokan hidup dalam kita amalkan.
Intinya Taurat begini, intinya Injil begini, intinya Zabur begini. Nah, kita bahas yang pertama adalah intinya Taurat. Taurat itu banyak ajaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga umatnya. Kalau mau diringkes, semua ayat suci itu baik dan indah. Kalau mau diringkes, Taurat itu inti yang paling kita perlu pegang adalah kalimat man qani'a syabi'ah. Siapa orang yang qanaah, dia akan menjadi orang yang selalu merasa kenyang. Kadang-kadang setengah piring itu cukup untuk menegakkan punggung, kita butuh 3-4 piring karena kita merasa satu piring itu kurang. Padahal kalau mau dirasakan ini cukup, yang penting tulang punggung saya bisa tegak, saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa sholat dengan baik, maka cukup. Ini kalau dalam makanan. Tapi kita nggak lagi bahas makanan, terlalu ringan. Kita akan bahas yaitu masalah harta dan duniawi. Seseorang muslim yang sebenarnya ketika dia mampu menjadi orang yang qanu'. Apa itu qanu'? Orang yang selalu menerima apa adanya. Kalau bahasanya kita neriman. Bagaimana trik menjadi orang yang qanaah? Trik menjadi orang qanaah adalah pandanglah siapa yang memberi, bukan memandang apa yang diberi. Lihat anak-anak muda, kita sering contohkan. Ada pemuda-pemudi, dia mau punya satu idola, satu fan yang ditaruh di wallpaper HP-nya. Kemudian dia tahu di wallpaper WA dan semuanya, dia pacangi statusnya nggak pernah henti. Kalau dia penyanyi, lagunya didengarkan terus. Kalau dia pemain film, filmnya dilihat terus. Ya gerak-geriknya artis ini dilihat terus. Kenapa? Idola. Wah, kehidupan sehari-harinya, medsosnya semua dilihat terus. Suatu saat, si pemuda atau si pemudi ini masuk ke mall. Dia mau nge-mall, dia mungkin mau belanja satu belanjaan, ketemu sama artisnya dengan gratis. Nggak pakai tiket, artisnya nggak ada pakai bodyguard, ketemu papasan langsung gratis. Kita bisa bayangkan ini anak bakal ngapain. Jelas kalau dia laki sama lakinya dia peluk, wah dia minta selfie. Nggak cukup itu, dia ngambilkan salah satu ballpoint, kemudian dia minta tanda tangan. Wah sak macamnya. Karena si artis ini terharu dan merasa ada orang ngefans sama dia kasih hadiah. Sak macamnya, sak nemune lah, nggak niat. Sak nemunya dilihat. Tanya sama sekretarisnya, punya apa yang bisa saya hadiahkan? Oh, ada pulpen. Pulpen, dia hadiahkan pulpennya. Ini buat kamu yang ngefans sama saya. Terima kasih ya, sudah menjadi pengikutnya saya, masanya saya, yang mendukung sama saya, yang suka nge-like saya, nggak follow saya, dan seterusnya. Apa yang dilakukan pemuda ini buat pulpen? Tidak ada. Oh ya, makasih. Tidak mungkin. Pegang dengan halus begini ya, kayak murid kepada kiainya. Terima kasih banyak, dicium. Pulpen taruh di matanya. Kenapa? Kenangan. Ditaruh pelan-pelan ada di sini. Ya, kemudian dia mungkin ngafe ada di mall dipegangi terus. Nyekel kopi tangan kanan nyekel. Kenapa? Ah, ini pulpen pemberian artis saya. Kalau hilang, wah mending mati saya. Kenapa? Jarang-jarang ketemu sama artis. Sama orang yang saya idolakan, saya fan. Dibawa terus sampai di rumah, tidak bisa tidur. Karena kebayang-bayang mimpi apa saya ya, dikasih pulpen. Padahal maaf, kalau pulpennya dipentelengi, mereknya umum. Mereknya itu yang di tempat fotokopian ada, mungkin harganya 1.500, 2.500, 3.000, bukan yang 3 juta, yang bukan ada emasnya, enggak. Dilihat, tapi dia nggak mandang merek A, merek B yang umum. Dia nggak mandang 1.500 atau 3.500-nya. Yang dipandang adalah artis, idola. Nggak cukup di situ, dia tidur, dia bangun pagi hari, di aktivitas yang sekolah, yang kerja. Di tengah sekolah dan tengah kerjanya dia kepikiran, pulpenku hilang nggak ya? Kok pulpenku pas dibuang sama ibuku? Kok pulpenku pas digawe durian sama adikku sing cilik? Akhirnya pecah kabeh, dia kepikiran. Wah, dia pulang bingung. Aduh, ini tak jarno ngene, akhirnya repot, akhirnya dilaminating, pulpen ini dikasih untuk dituliskan. Dilaminating, kenapa? Karena pemberian idolaku. Nggak cukup di situ, dapat seminggu dia mikir, lek tak laminating tok, terus tak masukkan ke melaci bisa hilang, tak pikorakno sama saya. Di pikorak kan ditempel. Nah, lek gini aman. Ada tulisan pemberian idola dan fans saya seumur hidup bulan. Tulis. Kita tanya kok bisa ya? Ada pemuda atau pemudi yang dikasih pulpen 1.500, yang beli di fotokopian mungkin ada, nggak perlu ke Jakarta atau ke luar negeri sampai bisa mengagungkan pulpen. Kenapa? Karena cara pandangnya dia adalah yang memberi, bukan pemberiannya. Kita juga begitu. Kita dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sak macamnya. Sehat, siapa yang ngasih? Allah.
Allah mek sehat tok. Jangan pandang sehatnya, pandang Allahnya. Dinikmati. Lek kapan-kapan kita duduk diingatkan sama Allah, nikmatnya jadi wong sehat alhamdulillah. Apa? Salat yang semangat, sunnah yang banyak, wiritan yang bagus, baca Quran yang masya Allah. Jangan lupa sholawat kepada Muhammad SAW. Aktivitasnya penuh dengan taat. Kenapa? Memanfaatkan sehat bukan karena sehatnya, tapi karena Allah yang memberikan. Kalau kita mandang pemberian tok, maka kita akan syukur sama Allah, nikmat sehat tok. Lek sakit sambat. Enggak boleh muslim sambat ini. Sakit ya, nggak boleh sambat. Loh kenapa? Loh tadi itu triknya. Kalau mau jadi orang qanaah, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus mandang ini Allah yang beri. Jadi kita harus hormati pemberian Allah karena Allahnya. Maka bagaimana? Muslim sejati itu jangankan dikasih sehat, dikasih sakit pun dia akan menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini kok sakit, pusing, greges, alhamdulillah. Apanya yang alhamdulillah? Saya bukan alhamdulillah pusingnya saya. Saya enggak alhamdulillah gregesnya saya. Saya alhamdulillah sakit ini pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya orang Arab mengatakan darbul habib ka'akliz zabib. Pukulan kekasih itu seperti manisnya seperti makan kismis. Lihat orang tua, kalau kita cinta sama orang tua, punya pandangan besar kepada orang tua, kita melakukan salah dalam peraturan rumah, kita pulang diselentik, kita punya cinta sama orang tua ya, selentik. Sudah tak bilang, jangan dilakukan seperti ini. Jangan pulang di atas jam 10. Kamu besok ke sekolah, PR-nya kerjakan, selentik. Dia nggak marah, kenapa? Pandangannya bukan selentiknya. Kalau mandang selentiknya dia misu-misu. Bapak saya. Dia nggak mandang selentiknya. Ya Allah, tuh bapakku deh. Kenapa? Gue lihat bapakku sedo, wis mati, akan terngiang-ngiang lagi. Siapa mau nyentik saya? Selentiannya ini nggak dipandang sakitnya, tapi pandang indahnya orang tua karena tujuan orang tua baik. Allah kasih kita sakit pun juga begitu, ada tujuannya. Apa kok disakit no ya? Oh iya, tadi habis dolim sama orang, astagfirullahaladzim. Oh yang punya orang tua masih hidup ya Allah, mungkin diilingno sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kasih sakit? Kenapa? Selama ini fokus ibadah sama Allah, tok buang orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Hablun minallah wa hablun minannas, harus seimbang. Oh iya, pasti. Makanya orang Arab mengatakan kullu syai'in fihi hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu pasti ada yang bisa kita ambil hikmah. Contoh, ada orang zaman sekarang main HP di tengah jalan kaki. Di perumahan atau di kampung jalan kaki. HP, entah dia chat-chatan, entah dia main game, dia main HP. Saat beberapa langkah sudah dia lewati, dia kesandung sama satu paving yang berdiri. Yang kayak pavingnya disengaja diberdirikan. Wah, dia jatuh, HP-nya mungkin jatuh sedikit beset, dia dapati jempolnya ini keluar darah. Pandangan pertama dia marah. Yang naruh paving bodoh, yang naruh paving ini semoga Allah bales, yang naruh paving tidak punya aturan, kaki saya berdarah. Wah, dia kasih tisu, dia bungkus, dia solasi, dia hansaplas, kemudian dia ambil HP-nya, dia lihat HP saya sampai beset, ini kalau dijual ya apa? Wah, dirandani terus selesai. Dia masukkan HP-nya, dia jalan karena kakinya sakit. Dapat 3, 4, 5 langkah, dia dapati ternyata ada sumur yang nggak punya dinding. Kenapa? Karena itu hari Ahad, Pak tukangnya libur. Ketika Pak tukangnya hari Sabtu mau pulang, naruh paving berdiri. Disengajakan. Kenapa? Supaya orang tahu loh. Apa kok paving berdiri? Lihatan di depannya paving, di belakangnya paving itu ada sumur yang lubang, nggak ada dindingnya. Dindingnya belum jadi. Apa kira-kira respon orang yang baik ini? Alhamdulillah. Loh, keluar darah, dia ngomong alhamdulillah. Beset, alhamdulillah. Orang sebenarnya tanya, lo ya apa sih? Keluar darah kok alhamdulillah. Tidak waras. Lo ya apa sih? HP jatuh kok alhamdulillah. Alhamdulillah Allah lorokno jempolku tok alhamdulillah. Lo apa? Coba aku melebu. Plung, bukan jempol lagi. Sak ndas-ndas kok ilang kabeh ada di sumur. Syukur sama Allah alhamdulillah ya Allah. Terima kasih jenengan taruh paving, jenengan kasih hidayah si Pak tukang sampai paving ini selesai tubruk. Lek enggak, plung. Sak HP-nya, sak orangnya mungkin bukan jempol, bukan kuku yang patah, mungkin patah tulangnya atau bisa meninggal. Syukur sama Allah. Ini adalah kullu syai'in fihi hikmah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Coba introspeksi diri. Yang pernah kehilangan barang, apa kok Allah hilang no ya? Nang masjid ya wis mari, salat ya sudah, pengajian ya uwis. Nah, kalau kita bahas kebaikan kita, gak ono mari ini. Coba bahas minusnya kita. Oh iya. Ke masjid, tapi di jalan nanti ngeremehin orang. Gak sholat, azan, pancet. Nah,
Nah, Allah kasih teguran. Kenapa? Orang yang Allah tegur itu orang yang Allah sayang. Jangan kita anggap musibah itu adalah satu hal kebencian. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Jika Allah cinta sama seorang hamba, dikasih cobaan, kita kasih sakit. Ya kita nggak boleh minta sakit, tapi kita kalau sudah dikasih sakit sama Allah, alhamdulillah kayak greges. Kenapa? Waktunya tafakur. Alhamdulillah dikasih pusing. Loh kenapa? Waktunya tafakur, mikir. Yang awalnya mungkin kalau dia nggak pusing, dia harus kerja 6 sampai 8 jam, mau nggak mau pusing dia izin. Saya nggak bisa masuk, besok insya Allah saya set. Ada waktu tafakur. Oh mungkin di tengah-tengah dia sakit, dia ngeliat gerak-gerik istrinya yang mungkin belum sesuai dengan syariat. Seperti apa? Seperti contoh seorang istri, mungkin istrinya kita yang menemui maaf mungkin Pak Gojek atau Pak GoFood dan seterusnya dalam keadaan nggak pakai kerudung. Nah, kalau kita kerja kita nggak pernah tahu kalau istri kita nggak pakai kerudung. Loh istriku nggak pakai kerudung. Lah wong nang ngarep kok Mas, tak apa-apa. Kudungan lak kayak kondangan nah. Kudungan lak mau pengajian, ndak nemui Pak Gojek atau kerudungan cuma sak menit Kita sakit, kita sadar. Allah melekno. Loh ini loh. Istrinya jenengan dalam keadaan nggak pakai kerudung, bukan karena khianat ya, dia nggak tahu kan, nggak ngaji, yang ngaji kan bapak-bapaknya, dia ngaji, loh dek, didudukkan baik-baik, kayak no kopi, cepat no madune, cepat no obat, minum obat, dek, nggak boleh, Pak Gojek, Pak Fulan, Pak kurir-kurir itu bukan mahram. Loh, lawang dek ngarep tok kok, dek ngarep tok, dek buri tok, di tengah tok, di atas tok. Kalau bukan mahram ya bukan mahram. Alhamdulillah dikei loro. Istrinya tanya, "Loh, Mas, loro kok alhamdulillah?" Loro kok istighfar. Istighfar nanti, sekarang alhamdulillah dulu. Kenapa? Kullu syai'in fihi hikmah. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ngeluhnya saya sekarang, enggak masuknya saya dikerja, lek perlu dipotong bayaran saya sehari, ada hikmah. Kenapa? Allah melekkan saya, ternyata istri saya lupa dan enggak tahu kalau hukum menutup aurat itu wajib kepada semua yang bukan mahram. Alhamdulillah. Nah, kita caranya sih ada orang dikasih di antara kita mungkin rezeki yang pas-pasan, bala dungo sampai umroh, ya Allah sogi, gak sogi. Depannya Nabi Muhammad, ya Allah, aku tawasul kepada Nabi Muhammad sogi, mulai gak sogi. Kerja gak sogi. Coba tafakur. Apa yang bisa dihasilkan? Paling tidak, oh iya ya, mungkin orang-orang kayak saya ini sing jarang-jarang mungkin jarang-jarang wirid, jarang-jarang baca Quran, lek dikei sugih sombonge enggak karu-karuan. Lek sombong gak nang masjid, enggak ada orang sombong ke masjid, lawang tanda-tandanya ahli neraka. Lek sombong dimusi wong sak kampung. Bukan jadi orang kaya yang memberikan rezeki, tapi orang kaya yang pelit. Astagfirullahaladzim. Wis sing ono tak syukuri alhamdulillah. Tetep doa boleh, ya Allah sogein aku boleh. Tapi kita dalam keadaan sadar, pokoknya suki, nggak suki, urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu semua bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Apapun yang di mata kepala kita itu minus, tetap di situ ada plus kalau kita mau tafakkur. Makanya dikatakan liulil absar. Kami jadikan segala sesuatu di dunia ini ada ibrah bagi orang yang mempunyai akal yang sehat. Kita di pengajian ada di seperti ini, di kajian seperti ini, diajak untuk menjadi muslim yang akalnya sehat. Bukan akal sehat, maaf bisa berhitung. Bukan akal sehat, dalam Al-Quran yang dimaksud adalah bisa diajak ngomong, siapa namamu, namaku fulan, mana alamatmu, alamatku di sini. Bukan, itu akal sehat secara standar aja. Akal sehat versi Al-Quran adalah yang dia mampu menerka apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sakitnya. Yang mampu Allah berikan kepada kita, makna tersirat yang Allah berikan kepada kita, apa aku loro ya? Boleh tanya, bukan untuk protes, tapi untuk introspeksi diri. Itu namanya ibrah. Nah, kemudian di dalam bab qanaah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad yang biasa disebut di Indonesia dengan Sahibul Ratib, yang mengarang Ratibul Haddad, beliau mengatakan, "Faridho faridoh, was-sukhut haram." Adapun ridho atas keputusannya Allah, hukumnya wajib. Wasuhud haram, murka, gak terima dengan keputusannya Allah, itu adalah sifatnya haram. Saya ini lagi cinta-cintanya sama orang tua saya kepingin ngumrono orang tua saya lagi punya uang, mau tak umrono, Allah cabut bapak saya. Ya apa sih Allah ini? Suhud, ini nantang Allah gak boleh. Apapun yang Allah sudah kasih kepada kita, tugasnya kita adalah ridho, neriman, alhamdulillah. Seperti apa namanya? Lihat orang-orang
Ya sunnahnya orang ketika wafat di antara mereka atau tertimpa musibah, pertama kali ucapan alhamdulillahirabbil alamin, baru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita orang Indonesia dengar, "Duh, ya apa sih? Bapak sedo apa alhamdulillah? Ibu sedo apa alhamdulillah?" Kenapa? Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ini adalah murni karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Faridah wasuhud haram wal qunu' rohah wat tama' junun. Beliau oleh menyebutkan dalam syairnya, qanaah itu enak toh. Orang qanaah itu tenang toh, tidak pernah kebingungan sama mobil tetangga yang baru, mobilnya dia lawas nggak ganti-ganti, nggak ada urusan. Kenapa? Karena mobil lawas ini pemberiannya Allah. Aku nggak nyampe bekal orang, saya beli mobil ini nggak nyampe haram, saya beli mobil ini nggak ngemplang orang, alhamdulillah. Mobil ini tak kayak pengajian, alhamdulillah. Saya kalau ke masjid sepeda motoran hujan tak gawe masya lawas tapi nang masjid, alhamdulillah. Anyar tapi gak tahu nang masjid, astagfirullahaladzim. Cuk sampai dikai Allah anyar kres tapi atuh ke masjid, oh enggak, alhamdulillah. Loh, kuno itu roha. Padahal maaf kalau dibilang mau ndak beli mobil baru, jawabannya bukan mau, nemen. Kepingin ya Allah, wis bosen ya Allah, masuk naik mobil di bawah 2010, 10 tahun gak ganti-ganti. Nemen, rasanya kepingin ganti. Tapi apa daya? Allah kasihnya ini. Syukur alhamdulillah. Dia punya jalan untuk usul kepada Allah. Wa tama' junun. Ingat, orang yang gak qanaah itu namanya tomak atau tamak. Orang tamak itu orang gila. Kenapa? Orang tamak itu akan makan siapapun. Kita semua sebagai orang yang makhluk sosial kumpul, ya baca koran, ya baca berita medsos dan seterusnya, ngelihat TV dan seterusnya, kita akan dapat ada anak kadang-kadang belani bunuh orang tuanya. Baik dengan racun, mau dengan dibunuh atau apapun, wallahualam, pokoknya bapak saya harus mati atau ibu saya harus mati. Kenapa? Ketika ditangkap polisi, ditangkap, ditanya-tanya, ujung akhir ceritanya, saya minta uang, saya ini kepingin kaya, kerja gak sugi-sugi. Saya juga kepingin ya teman-teman saya punya mobil, punya sepeda motor, punya toko, tapi gak selesai. Terus apa? Bapak saya ini warisannya banyak, tanahnya di mana-mana, nggak mungkin dijual. Saya sudah dibandani, tapi saya bangkrut. Akhirnya orang tua saya nggak bandani lagi. Dia tak bunuh sama saya. Kenapa? Supaya warisannya turun. Nah, ini terjadi bukan karena apa-apa. Ini terjadi bukan karena bisikan setan. Ini terjadi karena tamak. Dia bingung sama harta, orang tua disikat. Ada juga cerita orang tua bunuh anaknya. Nanti ada ceritanya suami bunuh istrinya, istrinya bunuh suami, dan seterusnya. Terjadinya segala macam kekacauan, terutama dalam bab dunia, adalah karena ada sifat yang mendasar dalam hati, tamak, kurang terus. Tanya sama polisinya, lu jenengan gak punya rumah tak? Alhamdulillah punya rumah. Kadang-kadang dilihat isinya cuma suami, istri, kamarnya 5. Ya Allah, jenengan duwe kamar 4 susuk. Padahal ada orang yang mungkin satu keluarga isinya 7, kamarnya mek 2. Dia nggak sampai bunuh orang tua. 7 orang, kamarnya cuma 2, kayak apa ruwetnya? Dia dengan 2, kamarnya 7. Ya Allah, kok bisa? Lu jangan nggak punya kendaraan? Punya. Mobil punya? Punya. Lah kok nggak syukur? Kurang. Saya nggak mobil yang ini, saya mobil yang lebih keren lagi. Nah, tamak. Saya juga mau kerjaan. Masa toko saya cuma kecil? Loh, tokonya jenengan jalan tak? Jalan. Ada uang masuk, oh banter. Saya ini kaya gara-gara toko. Lah kok kurang? Ya saya merasa kurang. Saya mau yang 3 kali lipat. Kalau perlu saya mau yang sak pasar. Kenapa ini terjadi? Semuanya karena tamak. Tamak itu junun. Kalau perlu, orang-orang tamak akan makan siapapun yang perlu dia makan. Teman lagi akan dimakan. Sahabat lagi akan dimakan. Saudara lagi akan dimakan. Maka jangan pernah pasrahkan urusan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan. Ya. Nah, inilah sedikit nasihat daripada Al-Habib Abu Bakar Attas bin Abdullah Habsyi seputar qanaah. Hati-hati, qanaah itu adalah neriman, lawan katanya qanaah adalah orang yang tamak akan semua, terutama dalam bab dunia. Semoga sedikit yang kita sampaikan daripada nasihat para ulama memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita termasuk orang-orang yang dikuatkan iman dan Islam kita, dijaga taufik dan hidayah kita, dijadikan umat terbaik di antara umat Nabi Muhammad SAW, keluar daripada dunia ini. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang tetap membawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.